Kelana Bentala itu sebenarnya produk yang saya buat untuk sebuah brand. Kan saya brandnya nih Hersal Bahtiar, punya brand, ada Arah, ada Kelana Bentala. Nah, kalau Kelana Bentala ini lebih spesifik, ngangkatnya tentang overlanding pakai mobil, dan saya mengajak dua teman, ada Badlan, ada Barka. Jadi ngangkat tentang overland, ngangkat tentang pertemanan, terus destinasi, eksplorasi keliling Indonesia, fokusnya alam, budaya, kuliner, dan manusia yang kita temui di setiap daerah. Kelana Bentala sendiri sebenarnya ada artinya kan. Kelana itu berkelana, kemudian Bentala itu artinya bumi atau dunia. Jadi berkelana mengelilingi bumi atau dunia. Panjang sih ceritanya kenapa saya bisa ada di Kelana Bentala. Cuman singkatnya itu karena saya kenal sama Arsal dan beberapa kali bekerja sama melalui konten dan beberapa proyek dengan Arsal. Sampai akhirnya kita merencanakan perjalanan yang jauh dan lama, satu kali untuk seumur hidup tadinya. Tapi setelah kita sampai Sumbawa, ternyata perjalanan itu asik dan menarik. Awalnya itu ketemu Arsal dulu waktu itu, dan Arsal menjadi guest star, dan memang dari dulu juga belum pernah kebayang gimana caranya bisa keliling Indonesia. Memang punya mimpi dulu pengen keliling Indonesia, cuman ya sekedar mimpi dan tidak tahu cara merealisasikannya pada saat itu. Cuman tiba-tiba pada saat itu Arsal ngajak ngopi di Bandung, ketemu, terus di situ tiba-tiba ditodong, "Dan, ikut road trip," katanya. Di situ ya, ayo, tapi gimana nih road trip tuh, kan nggak tahu juga road trip tuh kayak gimana. Dari situ ya dijelasin kalau road trip nanti kita bakal pakai mobil, dan rute awalnya tuh ke Flores, ke timur. Awalnya juga 1 bulan rencana tuh kan. Terus tiba-tiba amin berapa hari lah waktu itu, tiba-tiba jam 2 subuh ditelepon dan Arsal bilang, "Ayo jadi gas berangkat," gitu katanya. "Ayo gas," gitu kan, emang udah diizinin. Terus tiba-tiba tapi pas di situ bilang jadinya 3 bulan gitu. Jadinya 3 bulan. Di situ sempat kaget dan bilang ke Arsal, "Bentar, izin dulu ke orang tua," gitu kan. Setelah izin ya alhamdulillahnya dikasih izin dan berangkatlah ke timur perjalanan awal. Sebenarnya kepikiran ngajak dia tuh karena apa ya? Maksudnya dia punya waktu fleksibel lah. Akhirnya ngajak Barkah yang paling pertama karena dia waktunya fleksibel. Kedua Badlan, dia juga masih fleksibel. Akhirnya kita jalan. Yang pertama ekspedisi ke NTT NTB berhasil. Ya kita nggak bilang 100% berhasil, tapi ya lancar lah. Sampai akhirnya di situ terciptalah di perjalanan itu tercipta misi kita untuk mengejar 4 pilar di Indonesia, yaitu pilar selatan yang ada Pulau Rote, di barat ada Pulau Sabang, di atasnya di utara ada Miangas, dan di timur ada Merauke. Sebenarnya road trip tuh udah banyak, ada senior-senior yang sudah terlebih dahulu memulai, cuman ada peluang. Dan karena saya ada basic keilmuan videografi, fotografi, kenapa nggak coba masuk bikin program ini didokumentasi dengan baik gitu. Jadi ya peluang itulah, overland, terus menggabungkan berbagai kegiatan petualangan, ada sepeda, main pedal, naik gunung, hiking, trail run, camping, hiking, alam, budaya, kuliner. Jadi kayak apa yang ada di Indonesia kita kemas dalam bentuk petualangan overland. Intinya pengen jalan sekali seumur hidup yang jauh, terus terkonsep juga, dan mudah-mudahan ini bisa jadi kenangan yang bisa dikenang sepanjang hidup sih. Aku kepikiran bikin Kelana Bentala karena dulu tuh kayak pengen sekali seumur hidup nyobain jalan yang jauh dengan waktu yang lebih lama. Intinya jalan jauh, waktu lebih lama. Kita konsepnya sebenarnya ngalir aja. Kita datang sebagai tamu, apa yang ada di sana, kondisinya seperti apa kita rekam. Tapi biasanya ketika nyampe di suatu tempat udah template, maksudnya kayak ambil establish shot, medium shot, wawancara, kita harus vlogging, memberikan info tentang daerah tersebut. Sisanya mah ngalir, ada apa di sana shoot aja. Waktunya saya kembalikan ke teman-teman, enjoy malam ini, ada live musik, barbecue, dan kita jujur door prize banyak banget. Besok jangan lupa ikut. Sebenarnya dalam sebuah perjalanan kan harus ada
direction lah, leader gitu ya. Misalnya aku selalu ngasih arahan tetap dari aku, walaupun nanti keputusannya bareng-bareng. Kita mau ke A, ke B, ya nanti kesini ya, ngambil ini, aku yang ngarahin semua. Barka sama Badan biar terarah. Kalau semuanya ngasih arahan nanti bingung. Jadi aku lebih ya direction, terus aku megang kamera juga. Setelah megang kamera, kadang aku ngedrone juga, nge-backup Badan karena harus sama-sama terbang misalkan. Terus sisanya kalau sampai tahap editing masih aku pegang sendiri. Nah, saya itu emang dari tim si Kelana Bentala ini kebetulan saya itu lebih ke persiapan ekspedisinya, seperti lebih ke teknis ya, seperti menyiapkan alat masak, kita menyiapkan medianya mau seperti apa. Biasanya kalau misalnya kita ke timur kita bawa pedal, dan ke barat kita bawa ke utara kita bawa sepeda. Terus kita tendanya seperti apa, teknis tidurnya nanti seperti apa, alat semuanya manajemen teknis itu saya yang pegang, saya yang handle. Begitupun di perjalanan ketika emang bongkar muat itu biasanya tugas saya yang lebih besar, tapi emang teman-teman juga membantu semuanya. Saya sendiri bertugas sebagai yang utamanya itu sebagai drone pilot. Jadi pilot drone, di mana ada 2 tugas sebenarnya di drone pun, pegang drone aerial dan juga drone FPV tentang rakitan itu. Kemudian selain itu juga bertugas menjadi asisten kamera juga. Ketika Arsal Barka in frame, Badlan yang kamera, tapi kalau Badlan in frame berarti ada Arsal atau Barka yang merekam gitu. Jadi bisa dibilang pegang alat rekam lah hampir semuanya gitu. Sebenarnya semua perjalanan itu berkesan ya, semuanya, semua kabupaten yang kita datangi, semua tempat yang kita datangin itu berkesan, ada ceritanya masing-masing. Tapi kalau misalnya secara dilihat pemandangan dan lain-lain, itu jelas Timur paling the best untuk pemandangan ya. Timur bikin saya tuh pengen balik lagi ke sana. Ya Pulau Flores, NTB, NTT, Semua tempat berkesan, tapi mungkin kalau dimilih salah satu kayaknya Nusa Tenggara Timur kayaknya. Kayak paket komplit aja di sana tuh. Ya mungkin dari segi landscape, antar jaraknya dekat, jalan yang dilalui pemandangannya bagus-bagus, orangnya ramah-ramah, kulinernya enak, dan ya semuanya ada gitu, alam, budaya, kuliner, suku, tradisinya masih hidup, semuanya masih terjaga, ya betah aja di sana. Kalau disuruh pengen balik lagi ya NTT, Sulawesi. Yang paling berkesan kalau salah satu sih bisa dibilang Mentawai sih, suku Mentawainya terutama. Karena pada saat itu dimana yang kita biasanya hidup di kota dengan hiruk pikuk segala macamnya gitu kan, sama sosial media dan lain-lain, pada saat itu tinggal di Mentawai selama kurang lebih 1 minggu. Di situ kita benar-benar hidup bersama suku pedalaman Mentawai itu, mempelajari mereka, cara hidup mereka, mulai dari berburu, terus membuat pakaiannya dan lain-lain. Dan di situ yang bikin berkesannya tuh kayak di situ Badlan menemukan sebuah ketenangan di situ selama 1 minggu itu. Tinggal di Mentawai itu sempat ibaratnya sedih lah waktu itu, sampai terharu, nangis sampai jujur sampai nangis lah pada saat itu ketika di Mentawai itu saat mau meninggalkan Mentawai. Karena ya harus berpisah dengan orang-orang suku pedalaman itu, Aman Lepon dan lain-lain, dan entah kapan lagi bisa bertemu sama mereka gitu. Pada saat itu berpikir, Wah, cerita paling seru menarik itu banyak sih. Mungkin selain destinasi baru, ketemu keluarga baru, kan kita ketemu keluarga baru tuh banyak yang kita temui, merasakan petualangan yang benar-benar nyata gitu. Misal ketika saya ada di Pulau Bungin yang ada di Sumbawa, saya bertemu orang baru yaitu pengrajin kapal. Saya ngobrol-ngobrol dengan beliau. Karena saya emang basicnya dari bushcraft atau dari kearifan lokal, saya bertanya tentang kearifan lokal nenek moyang mereka. Ternyata masih sama dengan suku saya, suku Sunda. Masih menggunakan alat-alat yang sama, seperti menyalakan apinya masih menggunakan flint and steel, sama seperti kita, ya, ganda besi dan lain-lain. Terus ada yang unik karena mereka juga memanfaatkan lum-lum atau disebutnya tuh seperti busa yang ada di pelepah pohon kelapa atau pohon palem. Nah, biasanya kita di Jawa Barat itu memanfaatkannya itu untuk menyalakan api.
Sementara mereka selain menyalakan api untuk menambal kapal. Terus banyak surprise-nya karena kita nggak ada plan, berharap ketemu apa, ya udah jalan ke arah Tor aja. Nah di setiap titik-titik yang kita lewati kayak di Maros, Parepare, Enrekang itu banyak kejutan lah. Wah ternyata ada ini itu. Jadi karena kita nggak berekspektasi tinggi dan ngelis mau kemana-kemana, akhirnya banyak kejutan tuh. Tantangan yang menarik mungkin lebih ke segi teknis ya. Tapi di Overland ini ada teknis yang berbeda, di mana kayak kita di jalan yang lagi istirahat, lagi santai lah ibaratnya mah di mobil gitu, menikmati perjalanan, terus tiba-tiba lihat view yang bagus. Sebagai drone pilot kita harus sigap turun, terbangin drone dan nerbangin drone-nya dari mobil gitu pada saat itu. Itu sebuah tantangan, mungkin kalau awal-awal waktu itu deg-degan parah lah, apalagi drone-nya drone punya Arsal ya, punya tim gitu, bukan punya saya pribadi, jadi ketika ada apa-apa ya harus ada tanggung jawab. Tapi seiringnya berjalannya waktu dari perjalanan timur, Sumatera dan Sulawesi kemarin semakin terbiasa dan ya sudah lancar lah ngedrone-nya gitu ya pada saat itu. Pengen dikunjungi sendiri Kelana Bentala, Papua sih. Dua-duanya ya, antara Kelana Bentala atau Arah pasti Papua, karena udah 2 kali ke sana dan kayak harus balik lagi. Karena kita juga kebetulan ini nambah armada yang 4x4, karena jalur Papua nanti kemungkinan akan banyak off-road, jadi kita harus mobil 4 kali. Apa namanya tuh kemarin waktu kita ke timur atau ke selatan ya, selatan kita sebutnya Pulau Rote, kita nggak sempat ke Pulau Sumba. Mungkin nanti saya bakalan bikin perjalanan ke Sumba, entah itu bagaimana caranya, entah pakai motor, entah pakai apapun itu. Terus mungkin ada di Maluku, ada Pulau Banda Neira, dan satu lagi Alor kayaknya. Papua sih. Papua sendiri mempunyai alam yang luar biasa. Karena saya juga pernah sekali aja ke Raja Ampat dan memang ibaratnya alam di sana masih jarang tersentuh lah dan memang sangat bagus. Selain itu juga kultur budaya yang di sana sangat-sangat menarik untuk dipelajari dan untuk dicari tahu gitu sih. Brand ambassador baru kami. Kalau ngomongin berantem-berantem mah sering berbeda pendapat, tapi biasanya itu dipicu karena capek kadang apa-apa nggak ada, kadang langsung semprot gitu. Tapi ya kita paling cuman berdiam-diaman gitu, terus besoknya ya normal lagi, sering minta maaf. Terus emang kita selalu ingat tujuan awal, menyelesaikan sebuah perjalanan untuk menciptakan karya dan kenangan. Buat Arsal, buat Badlan, tolong bersabar ya menghadapi saya yang keras ini. Karena di saat saya keras mungkin mereka lembek, dan di saat mereka keras saya usahakan lembek. Balik story dan cerita di YouTube mungkin yang teman-teman biasa lihat Kelana Bentala setelah perjalanan mulai di tahun 2002, sekitar udah 4 tahun jalan ya Bang ya. Harapannya dengan adanya Kelana Bentala ini banyak orang yang mungkin tergerak dengan adanya aset Indonesia yang kita punyai selama ini. Kalau mereka tahu, otomatis sama-sama kita menjaga. Terus orang yang nggak punya waktu untuk jalan-jalan bisa menikmati. Terus itu jadi kenangan kita semua di masa tua. Yang lebih personal mungkin semoga tetap solid timnya. Arsal, Badlan tetap saling mengerti dari wataknya masing-masing. Karena itu yang paling sulit, itu menyatukan 3 kepala menjadi satu. Yang pertama ya bisa menyelesaikan 4 pilar Indonesia ini dan bisa membagikan cerita kepada penonton semua gitu. Kemudian ya untuk jangka panjangnya pengennya berharap Kelana Bentala ini bisa go internasional lah, bisa sampai keliling dunia mungkin road tripnya begitu. Mungkin sih targetnya setelah 4 pilar ini kita punya aset tentang Indonesia. Aku ada misi keluar border, maksudnya Asia gitu, dalam misi overland dan mengenalkan tanah air yang pernah kita dokumentasikan selama beberapa tahun ke belakang ini. 4 pilar itu kan kita punya banyak cerita. Kita punya bekal itu mengenalkan tanah air ketika kita overland ke luar negeri. Itu. Buat sebuah ekspedisi, terus ya buat kawan-kawan yang mau mulai, gak usah nunggu yang sempurna. Mulai dari yang kecil yang kita bisa lakukan. Mulai dari hal sederhana kayak misalkan nih aku mulai dengan mobil yang gak harus wow, yang penting bisa menjadi media untuk berpindah. Tapi persiapannya yang harus benar-benar matang gitu, plan A, B, C, D. Mulai aja dulu, nanti kita akan tahu A, B, C, D masalah-masalah.
pesan untuk pengikut lama dan sampai sekarang itu tuh jangan menaruh ekspektasi yang tinggi kepada kita, karena kita juga selalu memaksimalkan, cuman ya kita bermain di alam, tidak ada yang bisa menebak alam itu seperti apa. Hari ini bisa cerah, besok bisa hujan. Hari ini, saat ini bisa hujan, beberapa menit kemudian bisa terang. Ketika kalian ingin memulai sebuah perjalanan, langsung aja jalani gitu. Jangan ditunda-tunda. Karena perjalanan besar itu berawal dari perjalanan yang kecil dulu.